Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari buruknya amal-amal yang kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan dia dalam kesesatan karena pembangkangannya, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali melaksanakan sholat Jumat. Jemaah yang semoga Allah berkahi kehidupan kita semua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah imam ahlul hadis, disebutkan bahwa suatu saat Nabi SAW melakukan perjalanan menuju Khaybar, sekitar 150 km di utara kota Madinah, untuk memerangi kaum Yahudi yang melakukan pengkhianatan. Beliau pergi bersama para sejumlah sahabat yang baru masuk Islam, sehingga tidak kuat pemahaman agama Islamnya. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat yang terdapat pohon besar yang disebut sebagai Dzatu Anwat. Pohon Dzatu Anwat yang maknanya pohon yang memiliki gantungan, yang bisa digantung. Maksudnya apa? Karena pohon tersebut sering didatangi oleh orang-orang Arab pada saat itu ketika akan berperang untuk menyimpan atau untuk menggantung senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka. Dengan niat apa? Tabarruk, untuk mencari keberkahan, agar pedang mereka lebih kuat menebas musuh, agar tombak mereka lebih tepat mengenai lawan. Maka mereka gantungkan di pohon tersebut. Maka ketika mereka semua duduk bersama Nabi SAW, mereka berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin, buatkan bagi kami dzata anwat, kama lahum dzatu anwat, sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat, sebagaimana mereka memiliki tempat untuk membuat senjata mereka lebih kuat, bertabaruk dengan pohon tersebut. Lalu apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan? Nabi kita yang mulia mendengar hal tersebut, beliau bertakbir, menunjukkan kekagetannya terhadap pertanyaan para sahabat. Beliau katakan Allahu Akbar. Beliau katakan Allahu Akbar. Hadza kama qala Banu Israil li Musa alaihi salam. Apa yang kalian katakan itu persis seperti perkataan Bani Israel kepada Musa alaihi salam yang Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ayat 138. Allah katakan, atau Banu Israel, Allah abadikan perkataan mereka, Banu Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan bagi kami dewa atau patung untuk kami sembah sebagaimana mereka memiliki patung-patung untuk disembah, dewa-dewa untuk disembah. Walladzi nafsi biyadi, kata Nabi SAW, demi jiwaku yang berada di genggamannya, la tarkabuna sunnatan man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan Nasara sebelum kalian.
Allahu Akbar. Nabi SAW begitu kaget, dan beliau mengingkari dengan kemarahannya dan menyamakan seperti pertanyaan orang-orang Bani Israel kepada Musa, meminta dibuatkan patung agar bisa disembah. Dari sini para ulama kemudian mengambil pelajaran. Yang pertama adalah haramnya mengikuti budaya kekufuran. Haramnya mengikuti budaya, asal mengikuti budaya yang kita tidak tahu asal usulnya, apalagi bertentangan dengan syariat kita. Yang kedua, tabarruk atau meminta barokah kepada sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, seperti menempelkan senjata tadi kepada pohon, merupakan jalan menuju kesyirikan, dosa besar yang Allah tidak akan ampuni. Oleh karenanya Nabi SAW memperingatkan sangat keras. Dari sini para ulama mengatakan, maka berhati-hatilah kita mengikuti budaya, suatu budaya. Dan subhanallah, 1400 tahun kemudian, yaitu saat kita hidup saat ini, kita menghadapi berbagai macam ujian. Salah satunya beberapa waktu ini, 1 bulan terakhir ini, keimanan seorang muslim diuji dengan alasan budaya yang sekarang dinamakan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal yang baru saja lewat beberapa hari lalu adalah mengenai polemik, perdebatan mengenai lampiran peraturan presiden mengenai investasi miras, minuman keras yang kita ketahui hukumnya bahwa Nabi SAW mengatakan dia adalah sumber kerusakan. Barang siapa yang meminumnya, salatnya tidak diterima 40 hari. Dan barang siapa yang mati sedangkan miras tersebut masih ada di perutnya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tabrani. Umat Islam diuji, tapi alhamdulillah, pertama kita sampaikan alhamdulillah kepada Allah yang telah kemudian atas kemudian dicabutnya Perpres itu. Dan juga kita berterima kasih kepada presiden, kepada pemerintah yang responsif menanggapi masyarakat. Yang setelah ditelusuri, ternyata awal mula usul itu, Perpres miras, antara lain dari usul sejumlah gubernur yang mengatakan ini merupakan, atau industri miras lokal merupakan sebuah bentuk kearifan lokal atau pelestarian budaya yang perlu dijaga dan dikembangkan. Subhanallah. Dengan alasan kearifan lokal, mereka berani mendorong pihak berwenang untuk membuat peraturan yang melegalkan suatu bentuk kemerosotan moral. Subhanallah. Lalu yang kedua, yang terjadi persis sebulan yang lalu, awal bulan Februari, yang sebenarnya lebih parah, hanya saja masyarakat banyak yang tidak memahami hal tersebut, yaitu ketika sejumlah orang yang mengaku sebagai dukun membuat sebuah organisasi baru dengan nama Persatuan Dukun Nusantara. Persatuan Dukun Nusantara. Mereka buat itu lalu didukung oleh sejumlah kalangan dengan alasan sebagai bentuk mengakomodasi, melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal, pelestarian budaya. Subhanallah. Dukun yang dulu orang sendiri-sendiri sembunyi-sembunyi akan berpraktek, sekarang berani membuat organisasi. Bahkan mereka membuat sejumlah seminar dan acara-acara sebagai bentuk peresmian. Antara lain katanya bulan Maret ini mereka mau buat Festival Santet Nusantara. Subhanallah. Namun karena banyak protes dari sana sini, akhirnya diganti Festival Paranormal Nusantara. Subhanallah. Padahal Nabi SAW katakan bagi seorang muslim, seseorang yang datang saja ke dukun, ke orang pintar, man ata arrafan, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, siapa yang datang ke orang pintar, fas'alahu an syai', lalu dia bertanya mengenai sesuatu, bertanya saja, tidak membenarkan atau mendustai, hanya bertanya saja, lam tuqbal minhu atau lam tuqbal lahu salatun laila 40 lailah, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Hanya bertanya ke orang pintar saja, baru bertanya.
tidak diterima 40 hari. Bila membenarkan, Nabi SAW katakan, barang siapa yang mendatangi arrafan, orang pintar ataupun kahin, dukun, fayusaddiqu ma yaqul, dan dia membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut. Apa yang kata Nabi SAW? Katakan, faqad kadzdzaba ala ma unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah mendustai atau sungguh dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Artinya dia keluar dari Islam apabila dia membenarkan, naudzubillah, kesyirikan. Lalu apakah Islam tidak memperbolehkan budaya? Tidak. Islam memperbolehkan budaya. Islam memperbolehkan budaya. Bahkan salah satu kaidah fikih yang dijadikan salah satu bentuk dasar hukum, ada yang dinamakan kaidah al-adah muhakkamah, atau adat itu bisa menjadi sumber penetapan sebuah peraturan. Sebuah peraturan dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi budaya selama itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita terima. Contohnya budaya Sunda yang menghormati tamu, menghormati orang tua, menggunakan bahasa yang lebih halus kepada orang tua, maka itu sesuai dengan syariat Islam, maka kita terima. Namun di luar itu, yang kira-kira bertentangan dengan syariat Islam, dan kita harus mengetahui yang bertentangan di sini dengan pandangan seorang yang memahaminya, seorang ulama, bukan pandangan orang muslim umum, tapi pandangan dari ulama. Bila bertentangan, maka harus kita tolak. Selama tidak atau selama bertentangan dengan syariat Islam. Karena itulah yang menjadi alibi atau dasar, alasan bagi orang-orang kafir dahulu, orang-orang musyrik, ketika Nabi SAW seru mereka kepada tauhid, kepada akidah yang lurus, mereka menolak dengan alasan mereka melestarikan budaya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu, apabila dikatakan kepada mereka, kemari, ila ma anzalallahu wa ila rasul, marilah kemari kita bersama mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukup bagi kami apa yang telah kami dapatkan dari tradisi nenek moyang kami. Lalu Allah bantah, awalau kanu la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kamu mengikuti mereka, nenek moyang kamu, padahal mereka tidak memiliki ilmu masalah agama, tidak memiliki ilmu masalah akidah, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Itulah alasan-alasan orang-orang kufur. Mereka dengan alasan atau jalan masuk budaya. Oleh karenanya makanya seorang muslim penting sekali untuk waspada, terutama di jalan penuh fitnah ini, di zaman penuh fitnah, penuh cobaan ini. Walaupun budaya itu begitu banyak manusia mengikutinya, tetap harus hati-hati kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan syariat ini. Walaupun banyak orang yang mengikutinya, karena banyak orang yang mengikuti bukan jalan atau bukan tanda dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kau mengikuti kebanyakan orang di dunia, di bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyyatabi'una illa dhann, yang mereka ikuti hanya prasangka. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanya membuat kedustaan. Oleh karenanya budaya masyarakat kebanyakan bukan standar kebenaran. Standar kebenaran adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sudah sepatutnya kita bersyukur atas atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan, dari kesehatan, dari keimanan, dan begitu banyak yang tidak mungkin bisa kita hitung. Allah katakan dalam surat Al-An'am, Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Makanlah atas dari apa yang telah Allah berikan rizki kepada kalian. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Musuh yang nyata bagi kalian. Ayat ini memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan para ulama, bahwasanya syaitan tidak akan langsung mengajak manusia kepada kekufuran langsung, kufurlah kamu, tidak. Tapi mereka akan membuat skenario, khutuwat, langkah-langkah, sehingga orang mudah terperdaya. Dibuat bagus dulu, lalu sedikit-sedikit digeser. Begitu pula dengan tipu daya syaitan yang sekarang banyak ditampilkan melalui judul kearifan lokal. Tentunya tidak semua kearifan lokal buruk, banyak yang baik. Hanya saja banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab kemudian menggunakan baju kearifan lokal ini untuk menyelusupkan khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan, dengan skenario, dengan langkah-langkah, bukan dengan langsung mengajak kepada kekufuran. Oleh karena itu kita wajib waspada. Dan kita waspada disertai dengan pemahaman atau dengan ilmu. Harus dibekali ilmu sehingga kita bisa melihat dengan baik, memiliki basirah yang bisa membedakan antara hak dan batil. Yang kedua, kita katakan kepada mereka yang mengagungkan budaya, yang mengagungkan kearifan lokal di atas agama. Bagi seorang muslim yang mengagungkan budaya di atas agama, katakan kepada mereka, kita tanyakan kepada mereka, kita ajak mereka berpikir kritis, merenung. Tanyakan, apakah Anda dijanjikan oleh leluhur Anda bila Anda melestarikan semua budaya ini? Apakah mereka menjanjikan kehidupan yang lebih baik atau balasan di dunia dan di akhirat? Terutama di akhirat, ketika usia kita atau ketika masa yang kita akan jalani jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan kita di dunia. Apakah ada leluhur Anda menjanjikan bila barang siapa menjaga kebudayaan ini, maka Anda akan dijamin nanti di akhirat akan hidup paripurna? Tidak ada. Ajak dia berpikir, tidak ada yang bisa menjanjikannya. Bila pun ada, apakah perkataannya benar sebagaimana benarnya perkataan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi kita? Padahal Nabi kita yang mulia, Nabi SAW, yang tidak pernah berkata melainkan kebenaran dan tidak pernah berkata dari hawa nafsunya, beliau pernah berkata bahwa kelak yang akan ditanya di kubur kelak adalah man rabbuka, siapa Rabbmu, wa ma dinuka, siapakah atau apakah agamamu, wa man hadzal ladzi buitsa fikum, dan siapakah laki-laki ini yang diajak atau yang diserukan, diutus kepada kalian. Itu yang ditanya. Seseorang tidak akan ditanya, min aina ant, dari mana kamu? Hal hafiztum taqalidaka wa adatak, apakah kau menjaga budaya dan adatmu? Tidak akan ditanya. Yang ditanya adalah siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, dan apa yang kau amalkan. Subhanallah. Kita ajak mereka berpikir, jangan sampai kemudian mereka mengagungkan budaya di atas syariat. Jangan sampai umur mereka habis untuk memulai budaya tapi meninggalkan agama. Kita berikan mereka kesadaran dan kita memohon hidayah kepada Allah agar kita jadikan orang-orang yang mendapat petunjuk, mendahulukan perkara akhir, perkara agama kita di atas perkara lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma
Allahumma inna na'udzubika minal fitan. Ya Allah, kami berlindung dari fitnah, dari cobaan, ma zahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan kesucian, wal ghina, dan kekayaan hati. Rabbana Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang kami sadari, wa ma la na'lam, dan dari kesyirikan yang kami tidak sadari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Kumu fasallu.